juga beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami ibadahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. We've got time to travel. We're gonna do what's right. We're gonna love everybody. And we'll always be kind. Jesus, I will do what you say. I will obey. Jesus, I will do what you say. I will obey. I want to love, love, love. I want to be kind. I want to obey God and do what's right. I want to love, love, love. I want to be kind. I want to obey God and do what's right. Micah 6:8. Micah 6:8. Micah 6:8. Micah 6:8. We've got time to travel. We're gonna do what's right. We're gonna love everybody. And we'll always be kind. Jesus, I will do what you say. I will obey. I want to love, love, love. I want to be kind. I want to obey God and do what's right. I want to love, love, love. I want to be kind. I want to obey God and do what's right. Micah 6:8. 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 Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di minggu ketiga di bulan Maret. Apa kabar semuanya? Semuanya pasti menghadapi hari-hari yang luar biasa ya. Nah, sebelum kita mulai firman kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dahulu ya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin kami hingga kami boleh melewati minggu dengan ajaib bersama Tuhan. Bapa, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, tanamkan setiap firman-Mu di dalam hati kami, biar kami semua boleh mendengar, melakukan setiap yang Engkau perintahkan dalam hidup kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, di minggu ketiga di bulan Maret ini, tema kita adalah taati, tepat melakukan yang kuperintahkan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Nah, adik-adik, mari kita pertama kali kita buka firman dulu ya. Di Yohanes 14 ayat 21a. Sudah dibuka? Nah, ini yang akan jadi ayat hafalan juga loh. Mari kita baca sama-sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, ini firman dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita bicara tentang ketaatan. Ketaatan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau misalnya siapa di antara adik-adik yang mengasihi Tuhan? Pasti semuanya angkat tangan. Miss juga. Ya Tuhan, aku juga mengasihimu. Nah, bukti mengasihi itu adalah kita taat, kita mendengarkan perintah Tuhan dan kita melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Nah, adik-adik, tapi kalau bicara tentang ketaatan ya, Miss mau tanya nih, kalian benar-benar ngerti nggak sih apa arti dari ketaatan? Ayo, nah hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang ketaatan. Sebenarnya taat itu apa sih? Gimana taat? Apakah cuma sekedar melakukan karena terpaksa? Atau apa? Ayo. Nah, hari ini Miss mau ngajarin ada 3 poin yang harus diingat-ingat. Kalau kita mau punya hati yang taat, hati yang obey, nah sikap hati kita melakukannya
dalam 3 poin ini ya. Nah, poin yang pertama yaitu right away. Right away. Nah, apa artinya right away? Right away itu artinya melakukan dengan segera. Nah, contohnya nih, Miss kasih tahu. Misalnya ya, nggak jauh-jauh deh. Misalnya orang tua kalian. Kan yang setiap hari bersama kalian adalah orang tua kalian. Nah, waktu kita mengasihi orang tua kita, saat mereka memerintahkan sesuatu, kita harus melakukannya dengan segera. Misalnya, Mama ngomong, ayo belajar, besok ada ujian. Nah, kalau kita mengasihi mereka, kita mendengarkan, tidak mengabaikan, dan melakukannya dengan segera. Oke, Ma, saya lakukan. Nah, itu adalah salah satu bukti ketaatan. Right away, melakukannya dengan segera. Tidak ada penundaan, tidak nanti-nanti gitu. Tapi langsung melakukannya, right away. Nah, yang kedua, all the way. Ayo, apa itu all the way? All the way itu artinya adik-adik melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan yang terbaik yang bisa adik-adik lakukan. Itu adalah salah satu sikap hati kalau kita taat. Jadi melakukannya nggak setengah-setengah adik-adik. Oke? Nah, yang ketiga, poin yang ketiga yaitu in a happy way. Nah, apa itu in a happy way? Happy way artinya adik-adik melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. Tidak menggerutu, tidak marah-marah, tidak kesel di dalam, juga tidak berargumen, tidak berbantah-bantah sama orang tua. Nah, adik-adik, mari kita belajar punyai ketaatan. Dengan 3 sikap hati ini, Miss percaya kita semua akan dibawa menjadi anak-anak yang taat yang lebih baik lagi. Jadi ingat ya, kalau kalian mau obey, kalian mau taat, miliki 3 sikap hati ini. Yang pertama apa? Right away, melakukan dengan segera. Yang kedua, all the way, melakukan yang terbaik yang kalian bisa. Dan yang ketiga, in a happy way, melakukannya tidak menggerutu tapi dengan penuh sukacita. Nah, Miss percaya kalau kalian melakukan 3 hal ini terhadap orang tua kalian, terhadap apa yang diperintahkan Tuhan, kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan di Alkitab banyak sekali kisah-kisah tentang ketaatan ya. Nah, hari ini Miss tahu semuanya pasti sudah berkali-kali dengar tentang firman Tuhan. Tapi hari ini Miss mau merimain sedikit tentang kisah Nuh. Kenapa Miss ngambil kisah Nuh? Karena Nuh itu sangat luar biasa loh adik-adik. Kalau dipikir-pikir ya, kita selama ini hanya mendengar Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera, membangun kapal yang besar. Tapi adik-adik tahu nggak seberapa besar sih kapal yang dibangun oleh Nuh? Ada yang tahu tidak? Nah, adik-adik pernah nggak lihat lapangan sepak bola? Mungkin sebagian belum pernah lihat secara langsung. Mungkin lihatnya hanya di TV ya. Nggak apa-apa. Nah, lapangan sepak bola itu sangat luas sekali. Nah, kapal yang Nuh bangun itu ya adik-adik, besarnya 1,5 kali lipat dari lapangan bola. Dan tingginya pun ada 4 tingkat. Adik-adik bisa membayangkan seberapa besar bahtera yang dibangun oleh Nuh. Dan ajaibnya lagi, yang membangun bahtera itu bukan satu kampung, bukan juga satu kota adik-adik, tapi hanya 8 orang, yaitu Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga istri dari anak-anaknya Nuh. Bayangkan adik-adik, hanya dengan 8 orang mereka harus membangun kapal bahtera yang begitu besar. Makanya diperlukan waktu yang sangat lama, 100 tahun untuk membangun bahtera itu. Wow, itu sangat luar biasa. Gimana kalau contohnya adik-adik yang dikasih tanggung jawab itu oleh Tuhan? Apa yang menjadi reaksi kalian? Nah, pasti bingung ya. Tapi Nuh tidak loh, dia melakukannya dengan tepat. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia melakukannya dengan exactly, dengan tepat. Rincian ukurannya, besarnya, tingginya, bahan-bahannya yang diperlukan, detail di dalamnya, semuanya dibangun tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Nah, adik-adik, waktu Nuh mendengarkan Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera, apakah dia berlambat-lambat? Enggak, dia mengerjakannya dengan segera.
Bahkan dia langsung memberitahukan anggota keluarganya, ayo Tuhan berbicara, kita harus membangun bahtera. Dan mereka pun melakukannya dengan all their way. Mereka melakukannya dengan segenap hati dan kekuatan mereka. Mereka memberikan yang terbaik dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka, dengan waktu mereka. Mereka memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir, mereka tentu saja melakukannya dengan sukacita. Kalian kebayang nggak 100 tahun loh mengerjakan dengan menggerutu? Gimana itu rasanya? Nah, pasti mereka melakukannya dengan sukacita karena mereka sekeluarga bersama-sama membangun bahtera. Mereka tidak peduli apa yang orang-orang sekitar mereka perkatakan. Mungkin banyak dari sekeliling mereka yang meledek mereka. Tapi mereka tetap menguatkan hati mereka untuk melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dan akhirnya kan adik-adik tahu, Tuhan mengirimkan air bah dan Nuh sekeluarga diselamatkan. Nah adik-adik, mari kita belajar dari ketaatan Nuh. Mari kita mungkin gak disuruh membangun bahtera yang besar. Tapi mari kita belajar dari hal kecil hingga hal besar. Mari kita belajar untuk taat, tepat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu dengan 3 sikap hati yang tadi. Ya adik-adik, Miss percaya kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Mari menjadi berkat buat orang tua di rumah, buat keluarga besar kalian, buat orang-orang sekeliling kalian, dan yang terutama menjadi kesukaan Tuhan. Mari adik-adik, Miss berharap firman hari ini bisa kembali merimain adik-adik semua. Mari terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kalian. Nah adik-adik, jangan lupa ya, untuk minggu ini ayat hafalan kita ada di Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jangan lupa ya dihafalkan ya. Nah, adik-adik, untuk activity di minggu ini, Miss akan mengirimkan melalui email atau di WhatsApp group kepada orang tua kalian untuk di-printkan. Lalu kalian bisa mengerjakannya. Nanti setelah kalian mengerjakannya, mungkin ini bisa dibahas bersama-sama pada saat I Care. Jadi, jangan lupa ya minta tolong papa mama untuk ngeprint dan kalian mengerjakannya, oke? Nah, tidak terasa ya sudah di penghujung ibadah AFGF Kid kita. Nah, mari sebelum selesai kita tutup dalam doa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya melalui roh-Mu, kami akan dibawa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau belajar terus mentaati dan melakukan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden kami, Pak Wakil Presiden, dan seluruh pemerintahan di bangsa kami. Tuhan berkati biar Indonesia selalu ada di dalam tangan-Mu, diberikan keamanan, diberikan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan terus bersama Tuhan, biar Engkau yang berkati seluruh keluarga kami, gereja kami, kota kami, semuanya. Terima kasih, kami serahkan hari-hari kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yeremia 42 ayat 6a. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi.
5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you.